Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Jennifer Adondis, aktivitas setiap hari sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit swasta dan berprofesi sebagai apoteker. Saat ini saya ingin membagikan pengalaman singkat di mana saya memiliki pergumulan terkait dengan lanjut akan studi, di mana waktu saya bekerja, saya baru sebagai asisten apoteker. Dan saat itu saya mempunyai kerinduan untuk melanjutkan studi, untuk menjadi seorang apoteker. Tepatnya di tahun 2019, saya berkomitmen dan sudah juga mengambil tekad untuk melanjutkan studi. Dan saat itu tepat 2019, saya berhenti dari pekerjaan saya untuk melanjutkan studi. Untuk melanjutkannya harus dites terlebih dahulu. Dan saat itu tes sudah berlangsung. Beberapa hari kemudian saya melihat hasil, tapi ternyata hasilnya dinyatakan belum lulus. Pada saat itu saya sempat berpikir, Tuhan, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya? Karena untuk datang melanjutkan ini biaya juga tidak mudah. Tetapi saya berdoa untuk rencana ini. Sempat ada secara manusia, ada rasa kecewa dalam kehidupan saya secara pribadi, tapi terus berdoa untuk jawaban Tuhan. Jadi kurang lebih bulan Januari tahun 2020, saya pergi ke Solo untuk mengadakan tes yang kedua, masuk apoteker. Saya sudah mengikuti tes, beberapa hari kemudian menerima hasil, ternyata dinyatakan juga tidak lulus. Saya terus merenung, ya Tuhan, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya secara pribadi? Kenapa saya sudah bertekad, sudah berdoa bersama keluarga untuk melanjutkan akan studi ini. Bahkan juga sudah berpuasa untuk melanjutkan studi ini. Secara manusia, dalam hati saya ada rasa kekecewaan. Karena Tuhan, saya juga sudah setia melayani Tuhan sebelum saya melanjutkan untuk mengadakan tes ini. Saya terus berdoa, merenung, saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Saya pulang dari Solo. Saya memutuskan untuk mengadakan tes yang ketiga, tepatnya di Jakarta. Dan beberapa hari kemudian, saya mendapati juga hasil yang keluar dinyatakan tidak lulus. Saya berenung kembali, ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, sudah 3 kali saya tes. Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya? Saya sudah berkomitmen Tuhan untuk mau melanjutkan studi ini. Secara manusia, kayaknya jawaban Tuhan seperti tidak sesuai dengan apa yang saya doakan. Ya, secara manusia, kita pasti kecewa. Saya berunding bersama keluarga, mungkin ini belum rencana Tuhan. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk pulang ke Manado. Tepat pada bulan Maret, kurang lebih 1-2 minggu sebelum saya pulang, saudara-saudara tahu penyakit atau virus yang mematikan yang kita kenal dengan COVID-19 itu membludak di Indonesia tahun 2020 di bulan Maret itu. Dan saya mulai merenung, berpikir, Tuhan, kalau mungkin saya dalam tes yang pertama, kedua, dan ketiga, saya lulus, mungkin saya masih ada di perantauan. Kalau saya terlambat pulang pada saat itu, maka saya tidak lagi pulang. Tidak bisa bertemu lagi dengan
keluarga. Saya berpikir, Tuhan, mungkin ini salah satu rencana Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya lulus, mungkin saya tidak akan bertemu lagi dengan keluarga. Saya terus berenung, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Saya berdoa lagi bersama keluarga. Mungkin kita bisa coba kembali. Saat itu, kami keluarga hanya memutuskan mungkin dari 3 universitas yang ingin kami tes, hanya satu yang kami doakan dan itu yang kami tetapkan untuk kami tes. Dan pada saat itu regulasinya adalah kuliah online. Dan saya melakukan tes. Berdoa, Tuhan, jika ini adalah rencana Tuhan, pasti saya akan lulus. Puji Tuhan, hasilnya saya lulus. Pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti tes. Yang pertama, ketika saya lulus mungkin saya akan terkena dampak daripada COVID-19. Yang kedua, saya tidak lagi bisa bekerja untuk menambah akan biaya kuliah. Yang ketiga, saya jauh dari keluarga. Tapi dengan rencana Tuhan seperti ini, saya bisa lolos dari lockdown, isolasi akan COVID-19. Saya tetap masih bisa bekerja untuk menambah akan biaya kuliah saya. Dan saya sambil berkuliah dekat bersama dengan keluarga. Dan saya bisa menyelesaikan akan studi ini. Dan saya bersyukur 1 bulan kurang lebih di perantauan, yang menguatkan saya adalah ketika memiliki hubungan setiap hari dengan Tuhan. Berdoa dan merenungkan firman, itu yang menguatkan saya. Memang secara manusia, saya ada rasa kecewa. Tetapi saya bersyukur saya boleh dikuatkan. Ketika mengalami kekecewaan seperti ini, kita tetap fokusnya untuk tetap selalu bertahan. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Satu ayat yang ingin saya bagikan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita lebih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat, Tuhan tidak pernah salah merancang rencana damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah salah selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pengalaman yang boleh saya bagikan ini boleh menguatkan saudara-saudara untuk tetap selalu bertahan dalam setiap mungkin kekecewaan yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Dan satu hal, orang tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita memprioritaskan Tuhan. Ingat, jangan melupakan atau jangan pernah takut untuk melangkah kepada masa depan, kecuali kita lupa akan pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.